Ya oke, balik lagi tadi kami break sebentar karena ada sholat isya. Sholat harus dijaga. Iya. Satu pertanyaan. Memang sholat? Gelap. Oke, balik lagi ke pembahasan. Peace. Kenapa peace, Pak? Peace namanya, Pak. Ya. Oke, balik lagi ke pembahasan tentang sampai mana tadi ya? Padahal kita tuh bentar aja istirahat. Iya, sudah lupa ya. Iya tuh. Pikun. Sudah umurnya kayaknya. Sudah umurnya. Tentang perjalanannya WF. Oke, perjalanan WF. Kalau boleh tahu kita ngerumpi sedikit. Iya, boleh. Pancing aja. Pancing. Biar bisa ikan patin. ngerumpi sedikit. Kenapa ngerumpi anjir? Maksudnya iya, jangan ya. Bahaya ngerumpi. Nanti kelewatan. Kalau boleh tahu perjalanannya WF itu kayak gimana aja sih? Apa aja sih yang udah dilewatin gitu sampai bisa gede? Waduh. Sesuai dengan ininya ya, filosofinya kan dari Kak Fis bilang itu kan dari kecil pengen besar dengan nama White Family ya kan? Betul. Oh iya. Mungkin aku bisa menceritakannya dari tahun aku masuk dari 2014 sampai sekarang. Betul. Gitu aja yang bikin WF itu dari struggle-nya sampai bisa gede sampai sekarang gitu ya. Benar. Oke. Apa ya aku gak nyampe pengalaman pribadi. Boleh aku. Halo. Kadang-kadang kan di dalam ceritanya itu ada akunya juga jadi ya. Oh ya harus ya. Tidak menarik kalau tidak ada Anda. Iya, masa saya patung di situ kan? Baiklah, kalau dari awal dari kecilnya ya. Kecilnya ya dari teman-teman yang awalnya itu suka sama K-pop, hobi sama K-pop, terus juga berbagi cerita suka apa, fandom apa, bias apa kayak gitu awalnya yang memang benar-benar gimana ya, kita tuh belum sampai ke titik kayak sekarang dimana orang-orang itu kalau sudah bikin komunitas K-pop itu kan pikir panjangnya, long termnya tuh kayaknya sudah pengen dikenal. Harus gede, dikenal, bikin konten, gitu. Bikin dance cover sering dan lain-lain gitu kan. Kalau dari kecilnya tuh memang hanya pertama itu aja dulu, cuman buat ngumpul, sharing-sharing, bikin project. Yang penting itu kesampaian dulu nih hobinya itu dulu salurkan lah. Itu gitu dulu yang pertama. Yang kedua kan dapat teman, terus selanjutnya, nah habis itu kita tuh mulai dapat yang namanya di sini tuh seperti orang yang berani mengendorse kami. Mengendorse? Ya, jadi di WF itu kalau ini aku mungkin bilangnya ke Diwan dulu ya, member cowok-cowoknya dulu ya, karena emang dulu yang pernah dapat endorse itu ada grup Diwan dulu pertama kali mengawali, karena grup Diwan kan yang paling lama nih di WF. Jadinya itu dulu yang pertama dapat. Jadi kami pernah merasakan yang namanya di endorse. Jadi kami setiap bulan dikasih merchandise, dikasih kayak baju-baju K-pop itu ada. Ini boleh ku sebut enggak nih namanya ya? Jangan Zimbabwe. Nanti berbahaya. Yang pasti meskipun aku tidak menyebutkan, tapi aku sangat berterima kasih ya kepada orang yang telah mengendorse kami di waktu itu ya, sebagai awal mula perjalanan kami. Di situ kami banyak belajar bahwasanya menjadi endorse itu ada tanggung jawab gitu. Nah, tanggung jawab, dan di situ emang pernah dapat struggle juga ya kan. Mungkin situ masih anak-anak baru yang mungkin notabene masih belum banyak paham nih sama hal-hal begitu. Misalnya endorse feedback. Jadi di situ ada struggle juga, kayak akhirnya sekalian jalan, berapa bulan jalan kita berhenti kerjasama untuk endorse ya, karena ada beberapa hal lah kayak gitu. Itu salah satu yang pernah dialamin. Jadi di situ kami belajar. Berarti next kalau misalnya ada orang yang berani endorse lagi nih di WF atau grup, kita harus berani untuk bertanggung jawab dan ngambil sikap. Kalau misalnya nih ada feedback ya kita harus ikutin aturannya. Jangan sampai nanti kayak kurang inilah, kurang feedback, masa Anda sudah dibantu dan tidak membantu balik. Nah, itu kan namanya simbiosis parasitisme. Simbiosis ngajak berantemisme. Biologi. Pokoknya gitu. Jadi memang itu pengalaman yang sangat ya pelajaran berharga. Tapi pokoknya pada intinya aku sangat berterima kasih banyak atas endorsean waktu itu. Jadi di situ kami banyak belajar juga soal feedback seperti itu. Lanjut lagi ke depannya kami ikut lomba, ikut kayak event-event. Dulu juga kami belum pernah nih yang namanya kayak diundang-undang di acara-acara, belum pernah ngerasain. Belum pernah pas awal-awal kan masih juga orang siapa Anda gitu. Masih mencari jati diri gitu kan. Jadi ya wajar. Jadi kayak
awalnya tuh kami suka dulu bikin video terus ikut lomba. Nah ternyata di lomba itulah ada orang yang tertarik, Ada yang mau ngundang. wah bagus nih kalian rame. Rame. Wih mau kami rame. Dulu K-pop sendiri Jack. dulu ya. Dulu rame. Nah jadinya sempat diundang-undang ke sekolah. Ke sekolah. Ke sekolah. Jadi pernah ke apa ya? Mungkin saya bisa bilang di tahun 2014 maybe ya kalau aku nggak salah ingat ya. Akan masuk tuh 14, 15, 16 2 tahun itu. Wah kencang ininya. Ngisi acara ke perpisahan sekolah. Wah, itu karena Covid belum melanda. Nah, saya tidak bicara. Covid melanda sama seperti negara api. Jadi bener-bener apa ya, di situ tuh kami berasa berdapat banget kayak wih ya begini ya kayak apalagi gitu. Nah kita next step lagi nih dari yang pertamanya nampil di lomba juara, akhirnya lebih dikenal lagi di sekolah-sekolah, entah itu nampilnya di hotel, saya tidak sebut hotel di mana, cuman hotelnya hampir kayaknya di Samarinda kayaknya Banyak hotel. hampir kami masukin tapi hotelnya buat nampil ya. Orang nginap ada yang nari. Kan di ballroom. Oh ya betul di bawah. Kalau di Iya. atas kasur. Iya kan beda. Itu iya. Jangan dipikirkan. Oke, jadi stepnya kayak gitu dari awal perform diundang-undang, tapi memang di situ juga nggak serta merta diundang aja Jud. Jadi memang ada yang ada member-member kami nih yang dulu emang banyak anak sekolahan kan, jadi kayak kerjasama sekolahannya ada acara nih, wah kira-kira mau ngundang nggak atau mau ini nggak kita juga ikut nggak gitu. Nah kalau misalnya kita ikut biasanya banyak juga rintangannya, entah itu pertama memang yang pengen enak nih. Kami menawarkan diri dan langsung diterima ada. Oh ada. Kami datang dulu buat menawarkan diri tapi ternyata banyak pengisi acaranya, kami di audisi ada. Terus ada juga yang ini paling tinggi sih dan memang paling mengharukan sih. Jadi pas sudah kami menawarkan diri diterima, dikasih cuan. Oh itu mantap sekali, dikasih cuan, kasih makan. Alhamdulillah itu benar-benar juga. Wih gini enaknya ya, kayak Itulah namanya merintis. wih merintis gitu kan, jadi kayak bener-bener semangatnya tuh membara banget dulu tuh gitu. Nah kan emang juga dulu banyak anak sekolah yang pengen acara pensinya lulusnya tuh rame, Lulusnya rame, nah, meriah gitu ya, rame. Jadi udah itu sudah sampai situ udah ngisi acara. Nah terus makin lanjut lagi ternyata kan fandom ini udah mulai banyak nih, fandom Samarinda Udah And then, banyak banget. nah nextnya itu fandom ini mulai bikin acara. Nah acara-acara inilah yang juga pernah mengundang kami anak WF ya. Jadi kayak grup-grup yang mungkin kayak EXO, BTS ya, Buddy, Gifriend kan, terus 17 Karat, and then apalagi kemarinnya, waduh banyak sekali. Mohon maaf kalau ada yang belum disebut ya, pokoknya banyak. Tulis di komen aja. Fandom apa yang sudah ngundang-undang member-member WF, tolong tulis aja di bawah. Pokoknya yang pasti, nah di situ juga salah satu lagi step ahead lagi yang kami temuin. Jadi kayak, akhirnya fandom, oh ya ada juga kayak Twice. Once. Ayo Once. Nah, Anda Once. Karena cakep. Cakep semua. Iya gitu. Jadi kayak gitu. Pernah sampai jadi fandom. Jadi next step lagi dari kemarin sekolah-sekolahan ikut lagi ke fandom. Jadi setiap fandom bikin acara, kami join. Diundang kadang-kadang ngisi acara dan pernah juga jadi guest star. Wow, Begitu. jadi guest star. Siap, begitu seperti itu ceritanya. Wow, ada TV, ada kamera jadi masuk talk show. Iya. Tapi ngomong-ngomong masalah endorse ya. Iya. Orang kadang-kadang nggak ngerti tuh. Aku pengen di endorse. Endorse saya sana. Endorse Anda aja. tidak mengerti tanggung jawabnya. Itu berat coy, beneran. Ya nggak berat-berat banget sih selama kamu paham apa ininya termnya apa aja yang sudah disepakati ketika kamu sudah di endorse gitu. Nah dan memang kalau di kami memang kemarin masih jujur aja emang apa ya masih merintis. Harusnya kan apa ya maybe gini rutenya tuh kalau udah gede dapat ini kan kita udah paham, oh kita gini loh karena kita dari awal udah tahu nih capek dan ininya pas udah tinggi dapat endorse paham sudah tinggal tanggung jawab. Kita kemarin masih merintis bawal banget. Jadi belum ada pengalaman gitu. Iya, belum berpengalaman banget lah kesannya. Mungkin ada berpengalaman member-member saya waktu itu ada. Bukan karena saya juga waktu masih member baru kan. Jadi saya ngikutin member lama aja dan mungkin di situ nggak begitu jalan mulus. Ya, gitu. Bener sih. Endorsean kemarin gitu. Berarti udah paham banget lah yang masalah endorse. Anda pengen endorse? Tanya dia.
Enggak juga sih. Iya Saya merendah dulu. Soalnya di pandemi gue endorse berhenti. Orang kadang ribet. Aduh, endorse berhenti. Aku harus ngapain ya? Iya. Langsung Iya. pakai make up. Oh iya. Mancungkan. Make upnya di sini hitam putih. Jadi kayak ini ya kayak artis apa itu ya? Yang cewek ini cowok ya. Jangan disebut. Oh lainnya. Tidak boleh. Oh ya, ngomong-ngomong tentang komunitas. Iya. Pastinya udah pernah lah ngalamin yang namanya jatuh bangun dalam komunitas, masalah-masalah sama member yang lain. Nah, yang kita highlight sekarang adalah masalah dengan antar member. Tapi bukan menyudutkan member ya, bukan. Oh iya. Pernah nggak sih ngalamin yang namanya contoh cinta segitiga dalam member, dalam komunitas, dalam member di badan. Cinta dalam diri sendiri berarti ya. Saya sama keringatan nih kayaknya pembahasannya makin mantap ini kayaknya. Iya, saja udah. Oh, kering. Kalau kayak gitu ya, kayak contohnya apa tadi cinta segitiga gitu Ya, dalam berebut komunitas. lah, Berebut. Ini jawaban jujur atau jawaban ini nih? Wow. Jawabannya adalah ada. Pasti pernah. ada. Dan Wah. pernah terlibat dong. Dan saya jujur pribadi saya tuh main jelas dong. Kena juga. Tidak boleh. Kan saya dulu pernah member. Oh iya, jadi benar. jadi wajar pernah juga. Jadi apa kayak cinta-cintaan itu pasti ada. Segitiga. Nanti takutnya nontonnya merasa deh. Tidak ya, kami tidak menyudutkan kalian. Kami hanya berbagi pengalaman. Pokoknya pasti ada soal apa kayak relasi antar member yang lebih dari pertemanan suka sama suka pasti ada. Ya gimana ya tinggal apa ya kalau mereka suka mereka memang mau lebih ya silakan yang penting nggak ganggu project gitu aja nggak ganggu progres kita biar target kita nih sama-sama grup masing-masing itu nggak terganggu. Selama latihan juga nggak ada yang namanya apa ya kadang-kadang gini sih aduh nih pancing deh gua. Kadang-kadang ini apa ya kalau misalnya mungkin ada juga di tempat lain ya di tempat member-member apa grup-grup lain atau di komunitas lain yang merasa kalau misalnya suka-sukaan nih terus jalan dulu kemana-mana dia pas latihan tuh harusnya datang on time Malah ngaret. ada yang pernah begitu Ya wow. Jangan mau. tawab dulu dia Samarinda baru latihan ada. Tapi ada juga yang bagus datangnya makin on time bahkan belum buka pintu udah datang dia Ya wow. ya, belum buka studio dan nyampe wah cepat sekali anda iya saya semangat sekali gitu. Karena ada yang ingin dituju. ada doi Tapi pernah dong ngalamin masa-masa kayak gitu. Kayak misalkan ada doi gitu ya, ada doi gitu yang Ada. udah deket wow gitu yang udah deket. Wow. ya kan? Ada. Udah deket terus waduh. Iya. Aku sekarang sudah punya doi. Aku harus latihan lebih semangat lagi. Pernah gak sih gitu? Udah lewat semua aku juga beneran udah pernah lewat. Jadi apa ya kayak dari yang slow ya kan santuy sampai overaktif luar biasa. Wadaw, operatif. Overaktif karena kan semangat sekali kan ada doi di situ kan yang bikin semangat sampai kembali ke standby. Gitu lagi. Ya gini aja kayak Turun gitu. naik Turun ya. aja. Turun naik. Udah lewat semua. Gitu. Itu pasti ada. Jadi ya pokoknya tinggal bagaimana itu nggak ganggu aja sih. Nggak ganggu project yang udah jadi target Ya gitu. malah menurutku harusnya itu bisa jadi motivasi. Biar kalau misalnya kalian nyelesain project itu tiba-tiba jadi laju sekali ya kan. Wih, kamu kenapa gagalnya? Rahasia. Oh ya sudah oke deh. Jadi mood booster. Benar sekali. Tahu-tahunya pernah mengalami. Tapi saya tidak mau menyebutkan. Iya, jangan berbahaya. Berbahaya yang pasti ada. Kalau saya pribadi pasti ada dan saya juga pernah ngalamin kayak gitu yang apa ya ketika latihan teman-teman kayak yang lihat kok bisa cepat sekali latihannya. Oh enggak, perasaan kalian saja. Jam berapa? Misalnya datang latihan jam 2. 1:30 udah di situ. Di situ. Oh 2:30 ya. Oh ya sudah enggak apa-apa. Benar rajin. Terkadang datangnya jam 12. Wow. Wadah, tahu salting di situ kan? Iya ya. Sem-sem kecut. Jai. Gitu pernah. Wah, banyak banget Pernah gitu pengalamannya, pokoknya. sumpah. Jadi pernah kalau soal gitu. Apalagi kira-kira? Kira-kira nih. Iya. Apalagi? Kan biasa nih. Udah lama nampil kan? Iya. Udah lama nampil dari segala jenis macam lagu, Waduh. genre dan segala macam boy group lah.
Waduh. udah pernah ditampilin, udah pernah apa sih bahasanya, dijogetin, Bisa jadi. dibawain, diperformin. ya diperformin. Iya, diperformin. Dan udah banyak kan teman relasi dan member-member yang lain udah saling kenal gitu kan. Iya. Aku mau ngomongin star syndrome. Waduh, ini semakin berkeringat. Semakin berkeringat. Apakah Kami seperti ada? di dalam neraka? Apakah ada tisu? Tidak ada tisu ya di sini. Tidak ada tisu, adanya jaket saya. Oh, nah, tidak bisa ini. Selain tisu. Bukan tisu, bukan tisu, itu wallpaper. Tidak baik. Tidak apa-apa. Saya siap. Silakan pertanyaannya. Star syndrome. Waduh. Kadang-kadang Iya. kita yang namanya oke lah. Kita kan pernah nampil, Yo. tapi beda grup, ingat beda grup. Yoi. Kita pernah nampil dan dapat predikatnya masing-masing dan juga stylenya masing-masing juga. Tapi Right. pernah nggak sih punya teman atau pernah di fase yang namanya star syndrome? Oke. Jawabannya ada 2. Jadi punya teman yang terlihat ya, terlihat bukan berarti dia memang kayak menyombongkan diri, enggak, terlihat just like star syndrome ada. Ada. Kalau saya pribadi kayaknya tidak tahu ya. Itu kan ada yang menilai. Iya, jadi gini penjelasannya. Kalau apa ya, soal star syndrome tuh begini teman-teman ya. Ada bunyi. Biar tahu itu udah mulai penjelasannya. Jadi star syndrome itu sebenarnya lebih mengarah ke orang-orang eksternal. Nah, orang-orang eksternal yang lebih apa ya, dia tuh maybe nggak terlalu mengenal orang yang ada di internal gitu. Nah, mungkin misalnya contohnya kita berdua di internal, terus ada di luar teman bilang kamu star syndrome gitu. Nah, jadi maybe orang ini nggak terlalu kenal kamu. Sebenarnya maybe kita yang kenal internal itu melihatnya kayak biasa aja, normal. Kita kan udah tahu, tapi orang luar itu yang menganggap itu biasanya begitu biasanya ya, karena dia nggak terlalu mengenal, jadinya jatuhnya kayak Penilaiannya star syndrome mengambil gitu. kesimpulan sendiri star syndrome kayak gitu. Dan star syndrome itu memang apa ya, terjadi nih ya, kalau aku pernah ngalamin juga ya, nggak tahu pernah ngalamin atau enggak, tapi aku merasa pribadi kalau ketika kamu nih bukan siapa-siapa, Tiba-tiba terus dipuji. kamu dipuji-puji pas kayak gini, kita masuk di dalam dunia nih ya, dance cover ya. Kamu bukan siapa-siapa, terus kamu berlatih keras, kamu perform. Ketika kamu perform, appreciate-mu tinggi banget. Bener. Contoh aja maybe kayak datang selesai perform ada minta foto. Wih. Atau pas perform banyak yang muji-muji kamu. Atau pas sudah selesai perform banyak yang storyin kamu, terus kamu repost. Itu salah satunya ya, contoh-contoh aja ya. Itu kayak jadi apa ya, kalau misalnya kamu nggak kuat nih kayak ngalamin hal itu, bisa jadi Gila sendiri. bisa jadi Canda gimana gila. aku gitu kan. Iya, karena apa ya, maybe di sini kita bicara kayak mental para member yang mungkin belum terbiasa dengan suatu hal yang jarang mereka terima ke mereka. Itu bisa jadi perubahan dalam diri mereka. Nah, gimana tinggal kitanya nih, teman-teman internal, bisa nggak ngingetin gitu, nah, Ngendaliin mereka gitu. Nah, memang cara salah satunya nih ya, kalau misalnya kita ketemu teman star syndrome itu ya, maybe gini aja, kita cuma cukup tinggal menegur aja. Kalau misalnya dia merasa and then dia berubah, dia bagus. Tapi kalau misalnya ditegur dan dia ternyata nggak merasa, terus dia juga kita lihat biasa-biasa aja, ya wes, Bener. it's okay. Tapi kalau misalnya kita tegur dia biasa-biasa aja dan ternyata dia masih melonjak, ya sudah sih. Tugas kita selesai. Ternyata batu. Tugas kita selesai sebagai ini teman-teman Sebagai dekat. member Ya, dalamnya karena lah. kita udah niatin dulu gitu. Nah, kalau misalnya efeknya ke kita internal dari luar itu semakin mengerikan, hujatannya barbar luar biasa, kita punya yang namanya ya rules lah gitu kan. Kalau ini tidak baik buat komunitas kita, ya wes, mohon maaf lahir dan batin lagi. Ya kan, tidak bisa lama-lama gitu kan, karena apa ya, kita tuh yang pasti kalau bicara soal begini aja itu memang harus lebih banyak ke edukasi. Benar. Gitu, nah edukasi. Orang masih banyak yang nggak ngerti gitu. Nggak ngerti gitu. Nah, karena kan gini, maybe untuk umuran kita nih, ya semoga lah ya umur kita ini udah lebih wisely lah ya. Amin. Karena lebih paham kalau ketemu hal begitu ke kita udah tahu cara nanggepinnya gitu. kayak apa, mengantisipasi kayak apa. Tapi kalau untuk anak-anak muda nih, anak sekolah yang masih lagi mencari jati diri, itu bisa jadi merubah sikap dia. Sikap dia ke teman-teman dan gara-gara keluarga gitu ya. Gara-gara appreciate orang yang terlalu melebihi ekspektasi dia. Nah gitu. Jadi apa ya, menurutku star syndrome itu nggak apa ya, aku bisa bilang kayak tinggal kembali kamu lihat aja orang yang melakukannya gimana. Kalau misalnya itu kelihatan star syndrome, ya kamu tinggal tegur.
Kalau bisa di internal ya, kalau Iya, bisa di benar. internal. Kalau eksternal itu emang ada omongan, tinggal tegur. Kalau nggak bisa, ya wes, gitu aja. Hanya kita sebagai member atau orang internal. Itu cukup memberi apa namanya teguran gitu ya. Bimbingan lah dia. Iya gitu, jadi edukasi aja. Tinggal kalau misalnya kita tahu nih dia lagi banyak banget appreciate-nya orang-orang nih ya ke dia, ya tinggal ditegur, oh kamu lagi ini nih, orang-orang lagi memperhatiin kamu nih, kamu lagi banyak mendapatkan atensi orang. Ya tinggal kamu sekarang mengembalikan mereka gimana gitu. Nah yang penting kita tuh ini aja, ya, jangan terlalu tinggi banget, jangan terlalu rendah-rendah banget ya, kita humble aja sih, aku bilang humble gitu aja. Ketika orang banyak nih yang ngasih kita appreciate, ya semampu kita lah untuk bisa nge-reach mereka. Yang pasti berterima kasih, jangan lupa berterima kasih, karena lo siapa sebelumnya kan, terus ketika lo di-appreciate sama orang itu artinya kan, wih orang berani gitu. Nah apa ya, memberikan appreciate kamu tuh nggak sembarang orang, karena ada aja lo orang yang malu-malu buat memberitahu. Kayak aku misalnya suka sama si A, ketika dia perform dia bukan siapa-siapa tapi aku suka ya kan, itu kayak butuh keberanian kan. Apalagi cewek ke cowok lo, Nah itu parah. cowok ke cewek aja gengsi. Cowok ke cewek. Aku mau pulang. Jadi gagap. Saking ininya loh, saking groginya gitu. Nah, jadi ya kalau bilang star syndrome tuh pasti ada juga. Tinggal kita ngambil dari persepsi apanya. Kalau aku pasti aku akan mencoba untuk ngambil persepsi itu dari segi banyak hal. Bagaimana caranya kalau star syndrome ini bukan hal yang apa ya? Ini bukan hal yang tabu, dari orang-orang dulu udah ada. Cuman bagaimana kita yang memanajemennya biar apa ya, hal ini nggak terlalu jauh jatuhnya dan akhirnya jadi negatif. Bener. Tapi terkadang nih ya, ngomongin masalah anak-anak yang masih sekolah ikut ke Discover gitu ya. Yoi. Susah gak sih ngatur mereka gitu? Bukan ngatur berarti senioritas ya, bukan. Jangan dulu, jangan. Maksudnya mengatur dalam contoh ngasih bimbingan gitu. Misalkan nih kayak penyakit tadi itu star syndrome. Yoi. Dikasih tahu nih, kamu harusnya begini, responnya harusnya begini, jangan neko-neko begitu. Neko bukan tampil. Jangan lanjutkan. Bahaya. Sudah jangan. Dijauh. Masalah itu kan ada yang suka neko-neko. Yoi, Nah, benar-benar. neko-neko kucing. Iya. Masalahnya tuh kadang mereka tuh susah diatur. Yeah. Dalam artian mungkin dikasih tahu kamu jangan begini. Harus ngerespon member yang lain, harusnya kamu begini. Dan dirangkul itu kadang lari. Lari dalam artian itu mungkin aku nggak mau dirangkul, aku maunya datang sendiri, menyendiri, duduk di ujung. Introvert sekali Anda katanya. Tapi nada gitu. Bukan begitu. Iya, bukan begitu. Tapi kan Jadi, kadang ada tuh yang anak-anak begitu, harus kita rangkul. Iya. Dan kalau udah kita rangkul, udah gede, ngelunjak. oh, duh. Biasanya anak-anak SMA. Yoi. Biasanya. Biasanya. Nah, kalau Cip sendiri nanggapinya kayak gimana tuh? Kalau kayak gitu ya, ini sih sebenarnya kembali ke rules dari masing-masing komunitas atau grup itu. Jadi gimana ya? Kalau misalnya dari awal nih dia masuk masih polos nih ya, masih polos nih, ya, masih polos. Maksudnya polos tuh maksudnya dia masih mau ngikutin arahan ya kan. Ya, tapi benar. ketika sudah jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan ketemu hal begitu kayak ngelonjak atau nanti sudah perform dan debut ketika ada pressure tinggi dan dia malah berubah sikapnya, berubahnya ke negatif ya. Itu bakal jadi apa ya, nggak bisa ya buat mereka tuh. bakal jadi ini apa ya, teguran keras buat komunitas itu gitu. Nah dan caranya adalah ya ditegur berapa kali. Kita harus pertama tuh ngedukasi dulu, ngedukasi terus. Kalau misalnya ngedukasi ya saya lah 3 kali gitu kan, diedukasi itu udah ditegur 3 kali masih gitu, ya wes jangan dipertahanin sih menurut aku. Karena apa ya, sudah menurut aku pertama kalau misalnya teman-teman satu grup itu mayoritas nggak nyaman, itu udah nggak bagus dong ya kan. Terus juga yang kedua, kalau misalnya itu membuat kayak dia kayak terlalu dilebih-lebihkan nih sama orang luar ketimbang yang lain, terus dianya nggak bisa kayak membuat yang lain juga merasa kayak apa ya, kayak nggak kok kita sama aja kok gitu. Nah misalnya kan ya menurutku nggak bisa gitu. Nah jadi emang harus benar-benar gimana member kayak gini nih harus ditegur gitu aja. Ditegur dan diarahin. Kalau emang nggak bisa diarahin ya wes mohon maaf,
gitu. Nah ya kalau silakan Anda cari silakan grup lain. carilah independen independen aja Anda. Wow. Karena kan kita ini kan maju sesama grup gitu kan. Sesama grup kalau susah diatur ya nggak bisa gitu. Nah kamu kalau susah diatur tapi gimana ya, kalau susah diatur nggak bisa juga sih. Dia pusing sendiri dong. Iya kalau susah diatur tetap pada akhirnya ya susah, nggak bisa maju nanti, nggak bisa takutnya dipertahanin gitu ya. Yang pasti gini, selama member ini pasti ada nih yang namanya setuju dan tidak setuju ya. Mungkin aku pernah ngomong kemarin tuh ya, setuju dan tidak setuju tuh nggak masalah. Yang penting kamu masih bisa ngikutin aturan main dari grupmu atau komunitasmu, itu nggak akan jadi masalah. Iya, yang pasti bakalan aman-aman aja. Iya, gitu ya. yang pasti itu emang sih kayak basic dasarnya harus mudah diatur sih. Kalau nggak susah diatur, bagaimana kita bisa maju ya kan? Benar. Iya dong. Agensi aja di luar Korea aja yang susah diatur aja, dia malah langsung keluar tegas gitu tegas ya. malah keluar gitu. Nah, Pak kita komunitas Anda yang keluar. Anda ampun saya make a wish. Patah leher Bapak. Ampun saya tidak begitu ya. Patah leher kalau benar. Ya kalau tanggapanku begitu Jud. Ya Pak harus keras tegas. Tapi kalau ini kan bisa dibilang sekarang Chip sebagai apa ya? Leader lah. Susah nggak sih sebagai leader? Wow, saya sejak dinaikkan tahun 2017 nih ya sebagai leader komunitas dan juga sekaligus leader grup yang namanya Diwan ya. Berat sekali. Gitu nih. Wah, pokoknya apa ya rasanya dulu jadi member sama jadi leader beda banget. Padahal sebenarnya aku pas jadi member itu pernah gitu, pernah kayak merangkap kayak gini, kayak dulu kan masih sama Kak Fis ya kan, jadi kayak aku selalu membantu Kak Fis tuh selama komunitas, kayak bantu ini bantu itu, dan kadang-kadang pernah juga kayak saling kerjasamanya kalau dia nggak bisa nih aku ambil alih, yang nge-lead gitu. Iya ambil alih aku pernah. Dan aku merasa pas ambil alih it's okay aja, kayak teman-teman ikutin arahanku aja gitu. Nah tapi ternyata tidak sampai situ Ferguson. Pas sudah diresmikan naik tahun 2017, itu baru mulai tantangannya. Mulai apa kayak banyak kelasnya banyak, kayak nggak setuju, terus beda pemikiran. Mungkin apa ya? Aku bisa bilang sih sejak aku jadi leader itu sedikit banyak merubah ini pola pikirku soal banyak member. Jujur aja juga selain apa ya, pola pikir ya, aku tuh kayak jadi psikologi di komunitas tau lah. Anda kuliah ambil fakultas mana? Apa ya? Jadi aku tuh kan apa ya, dulu tuh orangnya kayak cuekan dulu ya, cuekan. Yang penting hobi jalan, ini berteman jalan. Mau kamu nggak apa terserahmu, kan member kan. Akhirnya jadi leader ya kamu mau harus bisa saling ngayomin kan sama member. Bener. Jadi belajar karakter member, belajar soal sikap si A, si B, si C ini bagaimana caranya biar mereka akur gitu. Nah ya gitu jadinya apa ya, secara nggak langsung aku belajar banyak sikap orang, belajar banyak sifat karakter orang yang baru-baru kayak apa gitu. Nah cara bicara nih sama yang kita seumuran, sama yang di bawah umur jangan berbahaya. Mungkin berbeda. Udah mulai ke 21 lah ya. Ya misalnya di bawah 5-6 tahun di bawah kita gitu kan. Yang karena kan aku ada juga member yang masih sekolah. Benar. Jadi ya cara ngomongnya beda, yang nggak bisa disamain. Ya itu jadi kayak pelajaran buat aku gitu. Nah kayak aku belajar jadinya jadi seorang leader itu ternyata banyak yang harus dipelajari. Susah juga. Ternyata pas kemarin aku jadi kayak menggantiin posisi habis untuk sementara waktu, pernah waktu itu tuh kayak ya mungkin kayak halo selamat datang, kamu mesti dibaik-baikin gitu. Iya. Tapi pas sudah real nggak semudah itu sebenarnya, enggak. Jadi banyak banget aturan gitu. Banyak banget kayak aku dulu yang mungkin cuek, mau harus cueknya turunin. Harus lebih care, harus care ke harus teman-teman lebih yang care lain. Gitu. Meskipun ya aku jujur aja pribadi ya begini aja, berontak-berontak. Kadang care, kadang enggak. Kadang gitu nah. Gitu. Ya karena basicnya bukan kayak apa ya? Mungkin kalau Kafis pribadi aku biasa bilang emang orang yang Anda saya bikin senang Anda nih. Kafis jujur aja emang Kafis itu orang yang paling care sewa app. Dia tuh bisa tahu kadang-kadang member ini kenapa tanpa harus ngasih tahu. Jadi kayak dia paham. Ini benar, ini real. Jadi kadang-kadang aku udah pernah ngasih tahu dia tahu aja gitu. Nah, dan emang itu yang pribadi aku harus belajar sama dia gitu. Karena pas aku jadi member enggak pernah begitu. Sebelum closing, ya. Ada enggak sih pesan? Anda kenapa mematikan sebuah lampu? Saya suka ini ya. Ternyata kami dipermainkan. Kadang-kadang bikin kita tuh kayak jadi berfokus gitu ya. Iya.
Dan saya sempat bilang ini Gatal nih. jawab. Mohon maaf. Takutnya pas dimatiin hilang. Oh, di mana ini? Iya, dikira nanti 3, 2, 1 light off gitu. Iya maksudnya. Si kambing emang. lu pecok. Keluarkan aslinya. Iya, jadi keluar aslinya. Mohon maaf puntennya. Punten seluruh. Oh ya, jadi ingat lagi nih. Awas matiin lagi tampar. Oh ya, masalah tentang anak-anak sekarang Anak yang sekarang. mau ikut dance cover. Cover. Pesan-pesannya buat mereka tuh yang mau join, yang mau apa ya, berkecimpung. Waduh, mau terjun. Basah dong. Mau joget. Pesan-pesannya apa deh buat Pesan-pesannya mereka ya? supaya mereka tuh jadi pribadi yang lebih dewasa dalam lingkup dance cover gitu. Oke. Ya pertama gini sih, kalau masuk dunia dance cover ya. Pertama gini sih, aku bilang secara global deh, mau dimanapun ini ya bisa kok, bisa diterapin. Jadi kalau misalnya masuk komunitas ya, teman-teman itu harus siap dengan yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, pola pikir dan bersikap. Karena masuk komunitas pasti kita dapat teman, pasti dapat teman yang pasti sefrekuensi, tapi bakal juga kita ketemu teman yang emang nggak sefrekuensi sama kita gitu. Nah jadi menurut aku sebagai orang yang udah lama berkecimpung kayak gini nih, teman-teman harus siap ya, maybe mental dulu, mental sama pola pikir. Jadi harus bisa ya, bukan nggak bisa juga harus bisa sih ya, maybe harus siap aja lah, siap 3, pola pikir, mental sama pola pikir itu sudah masuk sama open minded. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ada yang di dalam komunitas itu nggak ketemu nih frekuensinya, ya wes, kalau misalnya nggak ini ya udah nggak usah diganggu gitu. Nah jangan sampai terjadi permusuhan gara-gara perbedaan, gitu aja kalau sudah masuk terjun di komunitas. Kalau untuk dance cover ya, aku aja kemarin masuk sini aja, terjun ke sini nggak tahu apa-apa, akhirnya tahu banyak. Iya bener. Gitu. Jadi belajar banyak. Belajar banyak awalnya. Jadi ya nggak masalah juga sih kalau nggak tahu apa-apa. Yang penting di sini kamu pertama mau belajar, ya jangan pernah langsung mau langsung hebat aja. Sorry, ini aku langsung nyambung jadinya. Aku tadi lupa bahas tadi star syndrome. Jadi kalau star syndrome memang gini, lebih kalau misalnya kamu melihat teman-teman yang sudah masuk komunitas, terus dia merasa dia paling hebat, terus dia nggak mau lagi diajarin, terus dia nggak mau kayak ngikut arahan. Mungkin ada member yang nggak mau ikutin arahan para leader yang lebih lama di situ. Pokoknya suka-suka sendiri, itu sudah tanda-tanda dia sudah Star syndrome. star syndrome kayak gitu. Karena orang seperti ini yang susah diarahin sudah gitu. Nah kan nggak bisa stuck gitu ya. Iya. Jadi kalau balik ke tadi, kesimpulannya ya harus siap itu pola pikirnya. Kalau bisa, kalau ketemu teman yang berbeda dikit ya wes nggak masalah, karena pertemanan kamu nggak bisa maksa gitu, nggak bisa maksa. Kamu harus berteman sama orang yang nggak bikin kamu nyaman gitu. Jadi apa yang aku bilang, hobi nggak sebatas hobi gitu nah, masuk komunitas dance cover ini pengalaman pribadi ya. Jadi di situ kita belajar untuk menerima perbedaan, dan juga di situ juga kita belajar untuk membuka diri ke orang-orang baru kayak gitu. Ya semoga dengan terjun ke dunia dance cover kalian juga punya banyak teman, terus juga kalau punya hobinya sama tersalurkan, dan semoga jadi hal-hal yang baik lah buat kalian selama kalian terjun di komunitas dance cover. Karena ini aku untuk sini ya, karena ini kan kemarin ini aku sudah pakai seharian. Ini teman-teman, ini baju salah satu hal positif yang bisa aku dapat selama masuk dunia dance cover. Ini kalau berdiri nggak kelihatan nanti ya? Iya bener. Nggak biasa ya? Nggak kelihatan ya. Jadi ini mungkin hanya kelihatan ini aja ya, kelihatan lesnya doang. Tolong kita nanti ke bawah misalnya. Jangan Pak. Bisa ya? Terlalu. Ini kelihatan banget nggak ya? Kelihatan ya. Pokoknya ini salah satu bukti. Ini mungkin lain cuma baju ya. Cuman mungkin baju ini didapatkan dari suatu kerja keras teman-teman, yaitu waktu itu kami, ini aku cerita secara singkat ya, dan masuk juga kami pernah bikin dance cover bareng-bareng Samarinda.
kayak just like audisi, terus ketemu orang-orangnya yang terbaik ini, kita bikin project sama-sama, terus kita ikut lomba online, dan ternyata pas ikut lomba online itu kita alhamdulillah lolos. Nah lolos, ini yang ngedain itu pokoknya event dari Korea langsung. Namanya aku sebutin saja ya, namanya KCC, gak apa-apa biar tahu orang kan KCC. Jadi di situ ikut lomba, lolos, bisa ke Jakarta. Tapi memang di sini dapat struggle lagi sih. Struggle-nya kita nggak bisa ke sana waktu itu karena mungkin kurang persiapan dana. Karena di situ juga kami persiapannya buat ikut lomba, dan ternyata pas dinyatakan lolos itu kami kaget gitu ya. Jadinya padahal cuman ikut aja kami lolos sudah gitu. Nah Tata disuruh perform di Jakarta. Nah tapi ya udah nggak masalah. Akhirnya setelah perform, kita hanya perform online, video kami ditaruh di sana, disiarkan, dan kita dapat merchandise-nya sebagai bukti kami pernah ikut lomba di Jakarta. Jadi ya ini salah satu bukti kayak bukti kalau misalnya nih kalian benar-benar serius sama bidang yang kalian gelutin, insya Allah feedbacknya bakal bagus. Benar. Gitu. Nah ya semangat buat kalian semua. Tuh, kata siapa gabut tidak menghasilkan? Buktinya dapat baju. K-pop bisa menghasilkan asalkan kalian tahu peluangnya di mana. Bener. Dan juga masalah perbedaan tadi, perbedaan bukan untuk bermusuhan tapi untuk mempersatukan. Yo. Ngapain Pak? Tangannya pegel. Ayo sini dulu. Pegel. Oke, untuk sekarang makasih buat Cip udah bisa hadir ke sini. Terima kasih udah banyak. Bisa ngasih sharing-sharing masalah K-pop kayak tadi. Itu udah banyak banget dan bermanfaat banget untuk teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa untuk kalian like, comment, dan subscribe ya. Di-share juga, awas nggak di-share, bahaya. Biar kami makin pop. Bahaya. Jangan di-share aja buat pengetahuan gitu ya. Jangan, kami nggak mau star syndrome. jilat. Jangan lupa di subscribe ya pokoknya. Diikutin terus, nyalain loncengnya di Sekian Podcast, and we're out.